bapak mau mati doang. Saya udah buat enak. Udah omongan kamu ya. Itu anak saya. Kamu ceritain sama si Aini ini. Kalau kamu hamil sama si Jo. Udah dihamilin Jo. Seorang ibu rumah tangga, namanya Ibu Aini yang pengen mencari anak kesayangannya, yaitu namanya Jo atau nama lengkapnya Joko Purwanto. Akhirnya kita janjian ketemu sama Ibu Aini di rumahnya, dia akan menceritakan semua. Ya, kita akan ketemu sama Ibu Aini. Aini. Ya. Ini 20.000 Mas. Bu, permisi. Itu ya. Ya. Permisi Bu. Ayo Mas, Mbak, silakan duduk. Ini Bu sendirian ini di rumah ini? Iya Mas. Suaminya Ibu kemana? Nggak ada saya lihat. Begitu sampai rumahnya Ibu Aini ini ternyata single parent. Jadi sudah ditinggal meninggal sama suaminya. Dan dia tinggal mempunyai satu anak satu-satunya, yaitu adalah Joko Purwanto. Tapi nggak tahu anak saya ngilang Mas. Siapa nama anak Ibu? Siapa Bu? Namanya Jo Mbak. Panggilannya Jo. Iya. Nama panjangnya? Nama panjangnya? Joko Purwanto. Joko siapa? Joko Purwanto. Iya. Joko ini adalah anak yang penurut, anak yang berbakti sama orang tuanya, anak yang pandai dan pintar. Kenapa? Karena dia mendapatkan beasiswa dari sekolahnya, dari kampusnya. Nah, tapi kenapa Joko Purwanto atau alias Jo yang tadinya menurut sama orang tuanya, baik sama orang tuanya, menjadi anak yang teladan, tiba-tiba menghilang, ada kabar sama sekali. Iya Mas. Nah, Saya itu kan- bangga sekali sama anak saya Ya, Mas. maksud saya gini Bu, seharusnya anak yang pintar itu kan dia berpikir dengan logika, dengan alasan yang kuat. Kenapa kok dia malah nggak ada kabar gitu? Ini kan aneh seharusnya. Anak saya tuh nggak biasanya seperti ini Mas. Iya Mas. Nah, Saya ini kan- bangga sekali sama anak saya Ya, Mas. maksud saya gini Bu, seharusnya anak yang pintar itu kan dia berpikir dengan logika, dengan alasan yang kuat. Kenapa kok dia malah nggak ada kabar gitu? Ini kan aneh seharusnya. Anak saya tuh nggak biasanya seperti ini Mas. Selalu ngabarin kalau misalkan telat pulang. Tapi ini udah 2 bulan kok nggak ada kabarnya. Ini tadinya tidak ada perasaan apapun tentang Jo. Bahkan sewaktu Jo meminta kepada ibunya untuk bisa kos di dekat kampusnya, sama Ibu Aini dikabulkan. Oh, berarti rumah ibu sama tempat kuliahnya jauh ya? Enggak, kebetulan sama kampusnya itu deket. Awalnya saya nggak mau kasih anak saya ngekos. Tapi anak saya maksa Mbak. Kenapa harus kos? Padahal rumahnya dari kampus itu dekat. Ini yang sebenarnya menimbulkan pertanyaan buat Ibu Aini. Udah berapa lama dia ngekos sendiri ibu? Udah mau 2 tahun Mbak. Udah mau 2 tahun? Iya, Berarti sekarang semester berapa Ibu? semester 4 Mas. Semester 4. Terus 2 bulan terakhir ini gimana ceritanya? Kenapa dia bisa nggak ada kabar ibu? Jadi waktu 2 bulan yang lalu Mbak, saya ke kosannya. Terus saya menemukan barang gitu Mbak. Barang? Iya, di kamar Barang anak apa? saya. Nah, sebentar ya. Foto Mbak, atau Mas, berupa sebentar apa? saya ambil dulu. Ibunya ini datang ke kos-kosannya Jo dan menemukan sebuah jimat. Apa itu ibu? Minyak Ibu. Ini apa Bu minyak? Ini apa? Kata tetangga saya Mas, itu bulu perindu. Apa itu bulu perindu? Maksudnya? Kalau nggak salah dengar tentang kayak pengasihan gitu Ibu. Iya, supaya anak saya tuh dideketin sama perempuan-perempuan gitu Mas. Loh. Pelet atau? Ya seperti itu Mas. Jimat bulu perindu untuk apa? Jimat bulu perindu itu coba. Kenapa ada di kamarnya Jo? Timbul pertanyaan di situ satu persatu. Sampai akhirnya Ibu Aini ini nangis. Benar-benar saya nggak sanggup Mbak. Kenapa anak saya bisa berubah begitu? Apa karena gara-gara ini Mbak? Nah, pas
kita lagi ngobrol sama Ibu Aini, tiba-tiba Mana nama ini? Astagfirullahaladzim. Ibu sabar dulu. Ibu kenapa ibu? Ibu sabar dulu ibu. Kenapa? Ada apa ini? Ibu sabar dulu. Ada masalah apa ini? Kenapa ibu ini? Anak kamu harus bertanggungjawabkan perbuatannya. Hah? Kenapa? Dia sudah menghamili anak saya, Sita. Gak mungkin, Bu, Ibu. Gak mungkin anak saya begitu, Bu. Ini entah siapa. Anak saya, Sita. Ini bukti. Mana sih, Jo? Bu, Jo! anak saya aja gak punya pacar, Bu. Gak mungkin ngelakuin kayak gitu, Bu. Ibu, Kamu itu nggak bisa mendidik kamu. ibu sabar dulu dong ibu. Ini dibicarain dengan baik-baik kan bisa. Kamu siapa? Gak mungkin, Bu. Gak mungkin anak saya kayak gitu, Bu. Karena saya aja belum ketemu sama anak saya, Bu. Itu buktinya. Mana anak kamu? Jo! Gak, Bu. Ibu jangan main sama orang. Gak ada anaknya ibu. Gak ada, saya juga nyari. Ibu sabar dulu di sini. Ibu tenang dulu. Anak ibu yang mana fotonya coba dilihat dulu. Ibu ini kenal tidak? Ini sudah anaknya 2 bulan ibu, nggak ada kabar. Ibu masa Anaknya tiba-tiba juga nggak nyalahin? pulang ibu. Anaknya juga nggak ada. Dia sekarang lagi nyari, minta tolong sama kita ini ibu. Saya nggak mau Bantuin. tahu anak dia di mana. Panggil anaknya supaya ketemu sama ibunya Joko. Cerita biar kita itu paham. Udah, nggak usah banyak alasan. Pokoknya saya minta Jo tanggung jawab ke rumah saya untuk menanggapi perbuatannya terhadap anak saya, Sita. Kalau tidak, saya akan kasuskan masalah ini. Aku aja, Bu. Ibu! Saya benar-benar nggak tahu, Mbak, kalau anak saya begitu, Mbak. Apa karena benda ini, Mbak? Ya Allah, Jo. Tega banget sama Ibu, sih, Nak. Kurang apa? Ibu sama kamu tuh kurang apa sih, Jo? Ya udah, taruh di kasur aja nggak apa-apa. Kasur. Ya pemirsa, ini kita lanjut lagi ketemu sama Ibu Aini. Setelah kemarin Bu Aini sudah cerita semua masalahnya sama kita ya Fer ya. Dan sekarang dia baru bisa akan melanjutkan pencarian. Jadi sekarang kita udah sampai di dekat rumahnya Ibu Aini. Iya. Kita udah janjian juga, langsung nanti kita akan melakukan pencarian ya hari ini ya. Nah itu Ibu Aini udah nungguin kita kayaknya. Halo ibu, langsung masuk aja ibu. Agak gerimis nih, langsung masuk aja. Kenapa ibu, ada apa? Kok panik Ibu, kenapa sih? Kenapa ibu? Ibu kenapa? Kenapa Ibu? Barusan saya dapat telepon dari kampus anak saya. Terus kenapa? Ada anaknya masuk kampus? Beasiswa anak saya mau diputus. Loh, Kenapa ibu? Kok bisa? katanya karena anak saya udah lama gak masuk kuliah. Yaudah ini sekarang Ibu maunya gimana? Apakah kita ke kampusnya untuk ngejelasin semuanya atau gimana? Iya, Mas. Gimana? Aku pengennya ke kampus, Mas, ngejelasin. Pengen tahu seperti apa gitu. Ya sudah Ibu tenang dulu. Ya kita coba sama-sama ke kampusnya, kita ketemu dekannya ya atau ketemu sama pihak dosennya nanti. Ya, sekaligus menanyakan kenapa kok mau dicabut beasiswanya ya. Perjalanan menuju ke kampusnya Ju dan pas sampai di depan kampus. Ini kampus anak saya. Oh ini ya. Ya, tapi kita lewat depan aja ya mbak ya. Mana agak gerimis ya. Coba kita masuk ke dalam aja Pak. Mbak, itu Bobby, Mbak. Mbak, itu Bobby teman anak saya, Mbak. Siapa itu Bobby teman anak saya? Bobby! Ibunya Jo ini ngelihat teman deketnya Jo yang namanya Bobby. Dia ditanya, diteriakin malah kabur. Buru-buru kita kejar di situ sekenceng-kencengnya.
Kita kejar Bobby di situ, dia larinya kenceng banget sampai dia masuk ke sebuah gang. Kemudian belok ke kiri, masuk ke gang lagi dan kemudian menghilang. Kemana Ibu? Nggak ada. Oh, lari ke sana mungkin. Hah? Kenapa dia takut? Kenapa? Hujan. Kenapa kok dia malah kabur kita panggil ya? Apa dia nggak lihat tadi ada ibu? Lihat nggak sih? Iya, dia teman anak saya. Oh iya Mas, kita tanya orang-orang yang depan tadi dekat kampus Mas. Mungkin mereka tahu. Akhirnya kita coba tanya sama masyarakat sekitar. Kenal nggak sama Bobby? Kita tanya, Mas kenal Bobby? Bobby sering nongkrong di sini ya, tapi di kos-kosannya sebelah kanan sana Bu, Mas, ke dalam. Oh, depan Kalau ini ya? Jo kenal nggak Mas? Orang ini, anak saya ini Mas. Emang ada apa Bu yang mana Jo? Enggak, ini anaknya. Oh anaknya, tapi Iya. kalau dia mah jam segini mah biasanya dia di sebelah sana Bu. Oh, biasanya fitness jam segini? Apa tikungan sebelah kanan, dia ada sebelah kanan. Tikungan sebelah kanan. Ya. Mas, makasih Mas ya. Makasih, Mas, Mas, ya. kalau ketemu Jo hubungin kita ya Mas. Ada yang ngasih nomor telepon tuh Mas ya. Ayo, Mbak, Makasih Mbak. Mas. Bayu Kita cari pelan-pelan aja Bu, switchin Bu, saleh Bu. Kita akhirnya coba ke tempat fitness tersebut. Nah pas kita tanya tempat fitness itu, misi Mbak, sorry Mbak ini ganggu sebentar. Ada yang namanya Bobby nggak ya? Iya. Seneng banget. Mas fitness di sini aja dah. Oh iya. Ya, saya kasih gratis. Iya, insya Allah nanti ya. Makasih iya. Seneng banget. Tapi Iya. maaf nih, sebelumnya kita lagi nyariin Bobby. Bobby ada ya? Ini namanya Bobby nggak ya? Katanya suka fitness di sini Mbak. Ada nggak Bobby ya? Temennya ini ya, temennya Joe. Atau mungkin Jo Mbak kenal Jo? Yang tinggi putih ya Nana? tinggi putih, rambutnya cepak gitu. Oh Jo. Jadi kalian mau cari Jo? Ya anak saya itu. Oh anak ibu. Emang itu Jo. Bapak mau pakai doang. Saya udah buat enak. Udah. Omongan kamu ya, jangan omongan kamu. Itu anak saya. Jangan asal bicara kamu ya. Udah, Mbak, udah. Udah cukup. Iya, Bapak nggak usah dorong tadi, nggak usah dorong dong. Malah marah-marah di situ bagian adminnya. Kita diusir, kita nggak boleh lagi datang ke sana. Ini ada masalah apa sih Jo di sini? Iya. Bapak, udah. Astagfirullahaladzim. Separah itu sama Jo, Bu. Iya nih Jo, ada masalah apa sih kayaknya? Aduh ya Allah. Enggak, jadi gini, Ibu masa nggak tahu bagaimana watak anaknya sih? Ini udah ada 2 perempuan. Iya Pak, sabar. Iya Pak, Pak, sabar, sebentar. Dan Jo tuh kena gimana sih orangnya Tante? Kok dia kayak masalah di mana-mana sih? Astagfirullahaladzim. Sabar aja Pak, kenapa? Sabar. Kita udah di luar. Makanya Mbak, tadi kan saya tanya. Saya tanya perempuan itu siapanya Jo, karena Jo nggak ada cerita apa-apa. Kalau gitu kita coba cari kos-kosannya aja. Yuk. Ya, kos-kosannya Bobby deh. Pas kita datang ke tempat kos-kosannya Bobby. Kos-kosannya itu sebelah sini. Tuh. Assalamualaikum. Kok di kos-kosannya Bobby ada seorang perempuan? Bukannya Bobby ini kos khusus cowok ya? Siapa ya? Sorry, ini kos-kosannya Bobby, Mbak? Bobby bukan ya? Iya benar. Oh ini benar. Bobby-nya nggak ada. Mbak siapanya? Mbak adiknya ya? Siapa? Pacarnya lah. Iya. Enggak, pulangnya jam berapa ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu ya? Ada nomor teleponnya nggak atau apa gitu, boleh nggak? Mbak. Iya, soalnya gini, Bobby itu temannya Joy. Iya, saya kenal sama Joy Dan ya. Joy itu udah 2 bulan nggak pulang. Oh, Joy yang ngambil Sita itu kan? Ngambilin Sita. Iya, ha? Jadi benar dia ngambilin Sita?
Sita? Iya, Sita itu teman saya, Mbak. Itu bener itu. Iya, dia tuh habis ngamen kabur gitu aja. Cowok. Nggak mungkin, Mbak. Nggak mungkin Jo kayak gimana sih, gitu. Bu? Emang ibu siapanya Jo sih? Ini Saya ibunya. ibunya. Oh, tantenya ibunya Jo. Iya. Itu anak tante itu. Masa habis ngamenin teman saya main kabur gitu aja? Mana sih? Apa Mbak kalau memang Ya, dia Sita kan ngambilin? pacaran sama Jo. Ya pasti dia yang ngambilin lah, masa orang lain. Ya kita kan belum tanya sama Sitanya langsung, sama Jonya juga belum tanya. Kan mereka Siapa lagi kalau bukan Jo yang ngambil Sita? Lo kan gak harus selalu pacarnya yang ngambilin. Ya. Dia perempuan baik-baik, nggak mungkin kalau bukan Jo yang ngambil. Jadi gini Mbak, tadi itu kita ketemu Bobby, ya kan? Nah waktu kita samperin, dia kabur gitu loh, kita panggil dia kabur. Ke kampus. Iya dia kabur. Nah makanya itu, kita juga heran kenapa dia mesti kabur dong. Kalau misalkan dia kabur, berarti dia ada kemungkinan tahu dong di mana keberadaannya Jo. Pas banget diteriakin sama mamanya Jo, Iya. dia langsung kabur. Saya nggak tahu, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Masa pacar saya nyembunyiin Jo? Mungkin lah, ngapain Terus ya? Bobinya mana Mbak sekarang? Bobinya mana? Nggak tahu, dia belum pulang. Kemana dia? Nah, itu kayaknya suara motornya Bobby deh. Mbak, Bobby itu Mbak. Ada motor. Kabur itu. Mbak. Motor mana? Yuri, itu mana? Kita mobil di mobil. Mobil siapa yang mobil? Mobil mana yang bawa? Mobil siapa yang bawa? Motor. Ada motor nggak? Woi, mobil. Hah? Begitu dia kabur, gua minta tolong sama tim, sama Jack juga. Ayo coba kesempatan ini kita untuk mengejar Bobby, untuk cari tahu kemana Bobby ini pergi. Ayo. Papa, ayo Pak, ikutin terus Mandala Pak. Iya Mbak ya, Bobby itu kabur-kaburan Iya, gitu. makanya saya bingung deh. Kalau ibu pribadi itu ada masalah nggak sih sama Bobby? Emang nggak ada Mbak. Nggak ada kan? Bobby sama ibu baik-baik aja kan hubungannya? Saya pernah tanya ke Bobby Mbak. Iya, tapi Bobby selalu nggak Menghindar. menjawab, menghindar. Makanya ini dia kabur, jangan-jangan dia ngumpetin Jo atau mungkin dia nyimpen rahasianya Jo. Makanya dia selalu ngehindar. Udah ikutin terus Pak, ini kita udah jauh banget ketinggalan loh Pak. Pas ada kesempatan, gue minta sama tim kita untuk coba nyerobot dia, untuk coba motong dia supaya dia ketakutan, supaya dia berhenti. Kamu ceritain sama si Aini ini kalau kamu hamil sama si Jo. Bener-bener sakit banget. Waktu jadi kecelakaan itu tangan gue bener-bener terkilir dan hampir patah di situ, sakit banget. Aduh, tangan gue mau selip loh. Aduh, jangan tangan ini, tangan kanan sakit. Bentar, Jack telepon. Halo? Lo di mana sih Jack? Hah? Astagfirullahaladzim, kecelakaan. Di mana? Terus Mandala gimana sekarang, Mbak? Gimana Mandala? Di daerah mana? Kecelakaan. Di daerah mana? Dekat kampus ya. Udah kita kesana sekarang. Bawa ke klinik dekat kampus Mbak. Ada klinik dekat Iya, ada. Jack. Terbawa Tolong lo bawa ke klinik dekat kampus Jack. Di depannya. Itu dokter temen gue ini. Dokter teman Udah saya. bilang aja temen Teman gue saya, ini. sahabat saya. Bilang aja. Biar langsung diperiksa. Tolong Jack sekarang ya. Iya, oke, ketemu di sana. Astagfirullahaladzim, ada kecelakaan. Pak, udah ke rumah sakit aja nih, tangan gue nih. Pelan-pelan tangan, jangan bayangin gue. Pak, cepet Pak, langsung ke klinik dekat kampus, Pak. Aduh, sakit banget. Aduh. Itu mah. Bu, ini kecelakaan, Bu, terkilir mukanya, Bu. Tenang ya. Ya, di mana ini? Di UGD, Pak. Aduh. Bantuin lah.
Akhirnya diantar ke klinik terdekat dan di situ dilayanin sama dokter dan dokter bilang tangan gue harus diperban supaya nggak banyak gerakan di situ. Mbak, turun Mbak. Mbak, nama dokter temen Mbak nama siapa? Pasri. Di mana di sini? Dok, ini nggak diapa-apain, dong, ini sakit lu, Dok. Aduh. Kilir aja ya. Tapi ini sakit banget, Dok, ini. Udah kasih. Digerakin loh dok, tolong dong dok. Diapain? Ini hanya terkilir aja kok. Nanti dikasih obat analgetik ya. Ya kapan kasih obatnya? Ini sakit banget ini, Dok. Ya. Kayaknya, Dok, sebentar, Dok, buruan dong, Dok, ini sakit ini. Ya, selesai ya Pak ya. Ini obatnya ya. Nggak kenapa-napa kan dok? Nggak kenapa-napa. Ini 2 hari aja. Nanti dibuka perbannya ya. Oh iya dok. Saya kasih obat penahan rasa sakit ya, analgetik. Iya. Itu aja diminumnya secara rutin. Oke. Gimana dok? Mana resepnya? Saya biar ambil obatnya sekarang deh dok. Itu kawan saya gimana, Dok? Dokter kenal kan sama ini? Ya, saya ambil resepnya deh dok. Mana dok? Resepnya mana? Oh iya. Jadi kamu sekarang tenangin dulu aja ya. Tapi itu udah saya urus dok, tadi suruh orang. Oh, urus apa sama administrasi semua. Oh iya. Ini ada pasien lagi ya? Ternyata dokter yang menangani gua itu ada temannya klien kita, Ibu Aini. Tapi ini udah boleh pulang sekarang kan dok? Iya boleh. Oh ya udah. Udah belum, Dok? Oh, gitu. Oke. Ya udah, makasih dok ya. Oh, susah gitu. Aduh. Cek. Udah cek, tolong cek. Tolong dong ini nggak kasihan deh. Sampaikan, Pak. Beberapa hari kemudian, setelah tangan gue juga agak mendingan, akhirnya kita melanjutkan pencarian untuk mencari di mana keberadaan Jo atau Joko Purwanto berada. Ya. Mana? Awas. Hah? Hati. Assalamualaikum. 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 Udah siap ya? Kita ke tempat Bobi aja ya. Saya penasaran soalnya. Ya mas. Tempat Bobi lagi? Balik lagi ke tempat Bobi. Ya nggak apa-apa sih. Cuman ya pasti akan begitu. Kita akan Kita lari-larian lagi. kejar-kejaran sama dia. Mungkin saat ini saya nggak bisa maksimal bantuin ngejar. Kalau gitu kita suruh Fikri aja nanti yang kita ya. Boleh. Oke. Yuk, coba Fikri nggak Pak Ngintai ya sana ya. Ke tempatnya Bobi ya. Pas kita mau melakukan pencarian lagi, tiba-tiba Astagfirullahaladzim. Ibu, kenapa Ibu? Saya bawa anak saya sekarang. Aku malu, Mama. Aku mau pulang. Kamu ceritain sama si Aini ini kalau kamu hamil sama si Jo. Tante, aku dihamilin Jo. Ini perbuatan si Jo. Ya, tapi setelah ini dia meninggalin aku sama tante-tante lain, Tante. Astagfirullahaladzim, ibu. Jangan gituin Ibu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kamu juga, kamu nggak bisa mendidik anak. Ibu ya, astagfirullahaladzim, Ibu jangan Ibu. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu Ibu. Ini sesakan astagfirullahaladzim, Ibu jangan begitu. Sendiri loh. Tante ya Allah. Jangan begitu Ibu, nggak boleh Ibu. Ini pasti si Jo tuh ngeguna-gunain anak saya. Sampai anak saya tuh nggak bisa lepas dari si Jo. Bu, aku beneran sayang sama Jo.
kalau udah tenang kejadian dulu, seperti Tante. ini, ya ini nggak bisa dimarahin seperti itu, Ibu. Kalau sudah kejadian ya harus dinikahkan berarti. Nanti kita sama-sama cari Jo. Sekarang ini, kamu tuh siapa? Hah? Ikut campur urusan saya sama Aini. Anak saya dihamilin sama si Jo, sama anaknya Aini. Terus ini gimana maunya? Kalau misalkan sudah hamil, emang mau nggak ada ayahnya? Emang dengan marah-marah Tante bisa selesai masalahnya? Enggak kan? Bu, saya mau cari Jo ini juga, Bu. Kita sama-sama nyari Jo, Tante. Kita omongin baik-baik. Kalau emang harus nikahin, gini cari. Kamu cari si Jo. Kalau kamu nggak bisa dapatkan si Jo, menghadap mama, kamu nggak akan bisa jadi anak mama lagi. Tante tolongin aku. Iya, Tante mau cari Jo. Kamu sabar ya, sabar. Iya, Tante. Kamu mau cari siapa? Ini urusan saya sama Aini. Kamu tahu tuh ya, bawa anak saya. Hadapkan si Jo ke saya. Iya Tante, nanti segera pasti Tante biar masalah. Aku Tante, iya. Tante mau cari Jo. Mama, maafin aku, Mama. Udah Sita. Kita ikut Tante aja ya, kita cari. Aku bantu Jo, Tante. Iya Tante, bantu. Kita cari Jo ya. Tante minta maaf ya Sita ya. Ya apa, masuk dalam aja. Alamat tempat kos-kosnya Bobby sudah kita dapat. Kemarin kita sudah ke sana dan kita coba lagi datang ke sana bersama Sita. Ini sekarang kita di depan kos-kosannya Bobby. Kita udah berapa kali datang ke sini, tapi ternyata Bobby-nya kabur kalau kita temuin. Jadi kita coba pancing aja kali ya. Penting ini nggak keluar nih Bobby. Kamu ini kenalan sama Bobby? Iya. Ya udah. Sama pacarnya kenal juga? Iya. Oh, ya udah lah, Beb. Mungkin kayak enakan kamu yang turun deh. Jadi nanti kamu turun, biar tim kita nanti mendekati ibu kamu ya. Iya. Kalau ada apa-apa kamu teriak aja. Iya. Oke, Fikri. Tolong ini temenin ya. Ya. Temenin tolong ya. Gua liatin dari sini deh. Hati-hati ya. Mau masuk sih Sita. Sita mau masuk. Tapi yang keluar siapa? Bobby? Bobby. Bobby berarti ada di dalam rumah. Yaudah kita langsung aja, yuk. Awas, Tante, awas. Nggak bisa itu tangan ibu. Ayo, Bu, Tante. Pas sampai tempat kos-kosannya Bobby, ya kan? Awalnya nggak diketok-ketok, nggak dibukain pintu ini. Kita ketok-ketok kenceng, di situ kita berusaha untuk buka sendiri pintunya sampai akhirnya. Bobby. Kenapa sih nggak ada? Bobby mana? Nggak ada, Bobinya nggak ada. Alah, bohong. Orang kita lihat tadi Bobby bawa masuk Sita kan segala. Sita mana ada Sita sih? Iya, Sita. Nggak, Bobi. Jangan kayak gitu dong, Mas. Bobby. Mana Bobby? Hah? Mana Bobby? Ada nggak? Mana dia? Wah, di kamar mandi tuh, di kamar mandi ini ada di Gimana itu? Apa-apaan ini? Apa-apaan? Taruh, santai ada apa? Bob, mending lo ngaku Jo di mana, Bob? Gua nggak tahu Jo di mana. Mending sekarang aku Bobby, aja. lebih baik kamu ngomong, Bobby. Jo di mana? Gue udah hamil gara-gara Jo. Bobi, sekarang lo jujur. Akhirnya Bobby ngasih tahu, coba aja cari di kafe ini. Biasanya Jo ini kalau hari gini, saat ini suka nongkrong di sana. Coba aja ke sana. Ayo, Bob, jujur aja. Ayo Bob. ngomong cepet, Bobby. Oh, Gina pasti lo tahu sesuatu kan? Iya. Cari Jo, lu cari dia di kafe daerah Merdeka. Di kafe. Ya. Pokoknya dia kerja di kafe dan dia sekarang main sama tante-tante. Boleh Bobby, kamu jangan sembarang ngomong, Bobby. Sumpah, Tan.
Boleh dicek aja Dan sekarang Dan. Terus lo ngapain selama ini kabur setiap kita samperin? Lo nutupin apa lagi? Dan posisi gue bingung gitu loh. Bingung apa? Ya satu sisi Joe sahabat gue. Terus lu salah lu belain sahabat lu. Lu kan harusnya sebagai sahabat ngasih tahu, bukannya malah biarin dia. Salah itu. Ya mau gimana lagi? Nggak bisa gitu dong. Nyokapnya nyariin. Dan 2 bulan nggak ada kabar coba. Lo Asal tahu gue udah dihamilin sama Jo. Oke, gue udah kasih tahu di mana Joe sekarang. Ingat sekarang daripada banyak ngomong di sini, sesuai Joe. Tanya langsung. ini lo gak bohong kan? Gue ngomong apa adanya, apa yang gue lihat, apa yang gue ketahui semua cek aja sendiri. Kalau gue bohong, boleh balik lagi. Cari. Apa sih? Cabut aja deh, cabut. Dapat alamat sebuah kafe yang katanya Joe sering ke sana. Ya udah buru-buru kita sama tim menuju ke kafe tersebut. Jadi sekarang kita mau langsung ke Kafe. tempatnya Joe, kita mending ke sana aja lagi. Iya. Tapi Langsung dia bohong, beli kita ya. kalau dia bohong kita sama lagi. Tadi langsung ke kafenya aja yuk. 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 Yuk sih. Pas sampai tempat kafe tersebut, tadinya kita mau turun dari mobil. Tiba-tiba dari jauh kita ngeliat sosok Joe di situ masuk mobil dan ada seorang perempuan. Ini perempuan lo ke mobil lo. Sama siapa itu? Dijemput siapa itu? Oh itu pansen. Itu kayaknya isinya tante-tante yang suka jemput dia. Dia pergi tuh. Buru-buru kita kejar, kita ikutin di situ sampai akhirnya. Pak, coba ikutin Pak, jangan sampai ketinggalan Pak, coba duluan Pak, itu bahaya itu Pak. Kok jauh banget sih tante sampai ke puncak ini? Ini udah arah puncak ini makanya ini udah arah puncak loh. Sita, tuh dia masuk bener kan ke villa. Pak, kita jangan ikutan masuk ke parkiran villanya nanti malah ketahuan. Oke. Oke, bener di sini aja Pak. Kita turun. Pikir, bantuin backup teman-teman. Buru-buru kita ikutin ya. Dan kemudian mereka masuk ke sebuah rumah dan kita ngeliat di situ ternyata adalah Joe. Tapi anak saya di dalam, Pak. Udah, ayo kita coba mas. Jo, ini ya. Jo. Jo, kamu kemana aja sih? Jo, gitu ya. Apa sih, Ma? Kamu benar-benar kelewatan sama mama, Jo. Kamu jaga sama mama. Kamu tuh ya, mama udah gak gedein kamu, Jo. Yang kamu hasil tahu sendiri. Itu kenapa? Dan malah dihamilin lagi, Jo. Aku udah hamil, Jo. Iya, aku diusir sama mama aku karena kamu gak tahu jawab. Itu sih kamu. Kamu gak ngerasa ya? Aku cuma pacaran sama kamu. Jadi siapa lagi yang ngambilin aku selain kamu? Kamu harus akuin ini anak kamu. Aku gak pernah berhubungan sama orang lain selain sama kamu. Aku nggak percaya kok ini aku. Jo, Ma, ini kenapa nih, Ma? Kenapa sih, Ma? kamu jawab karena dia hamil, Jo. Pasti ada apa sih, Ma? Ibu Aini sangat marah sama Joe, ditempeleng itu Joe. Selama ini Joe dianggap anak yang berbakti sama orang tua, anak yang taat beribadah, anak yang pandai, pintar, cerdas, tapi ternyata pandai sekali menipu orang tuanya. Kamu udah mama besarin, Jo. Terus udah mama kuliahin kamu. Tapi balasan kamu begini ke mama. Salah aku apa sih, Ma? Kamu udah kuliah, Jo.
Bu Aini ini maksa nanya sama Ju siapa perempuan tadi, kemana perempuan tadi, tante tadi itu mana, kenapa dia nggak ada kabarnya di rumah ini, atau jangan-jangan dia sembunyi. Tadi wanita itu siapa ya? Pacar kamu ya? Ya tapi kamu gendong sama dia, kamu gendong wanita itu siapa? Panggil itu tante-tante gitu. Lepas. Rasti. Maafkan aku. Dengan gampangnya kamu minta maaf. Setelah kamu udah hancurin anak saya. Minta maaf. Lepas. Rasti. Klien kita Ibu Aini begitu ngelihat tante-tante tadi, dia syoknya minta ampun, dia kaget seperti disapa petir di siap bolong. Kamu apa-apaan Rasti? Kamu apa-apaan kayak begini? Dia anak saya Rasti. Aku tidak anggap anak kamu. Bukan kamu dia. Maafkan aku. Kita sahabat bersama. Kamu tahu kecilnya semuanya banyak. Tapi kamu udah kecewain saya. Ternyata tante-tante girang yang selama ini pergi sama Joko, ya, pacaran sama Joko, ternyata adalah teman dekat dari ibunya. Seorang dokter yang waktu saya terkilir, dokter itu merawat saya. Kamu udah bukan sahabat saya lagi. Kamu udah menghancuri hidup anak saya. Maafkan aku. Dengan gampangnya kamu minta maaf. Setelah kamu udah hancurin anak saya. Minta maaf. Mama jangan marah lagi. Makin lama juga. Ya udah kan dia udah maaf sama mama, Ma. Kamu harus tanggung jawab Jun sama Sita. Tapi gimana, Ma? Juga belum berjawab kalau mau gimana Kamu harus nikahin Sita dong. Dia anak kamu, Jo. Yang dikandungin anak kamu. Aku minta tanggung jawab kamu, Jo. Aku udah hamil 2 bulan, Jo. Aku diusir sama mama aku. Kita udah bertanggung jawab. Saya ada hubungan sama kamu. Minta maaf sama kamu. Jangan minta maaf, Ma. Ya, kalau terlalu mencintai anak, ya, mendidik anak cuman dengan, ya, inilah kalau terlalu mencintai seorang anak, ya, ya, hanya pendidikan yang diutamakan, ya, hanya dunia yang diutamakan, akhirnya apa, ya, kita dikecewakan sama dunia. Ya. Di surat At-Taubah ayat 24 disebutkan bahwa apabila kamu terlalu mencintai istri-istrimu, anak-anakmu, harta yang kamu perhitungkan untung ruginya, rumah yang kamu hitung ya besarnya jumlahnya, maka tunggu pembalasan dari Allah. Ya, apabila engkau lebih mencintai mereka daripada Allah dan Rasulnya, malah Allah akan marah. Ya. Kita sebagai manusia jangan terlalu mencintai anak-anak kita, tapi didik anak kita dengan agama, didik anak kita dengan keimanan dan ketakwaan. Insya Allah, kalau didik dengan keimanan dan ketakwaan,
insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, insya Allah anak yang soleh, insya Allah bisa menjadi hafiz Quran. Dan apabila menjadi anak hafiz Quran, ya orang tuanya akan diberikan mahkota sama Allah Subhanallah. Terjalanlah akhirat ya daripada dunia. Kalau kita mengejar dunia, sama saja kita mengejar bayangan kita tidak akan pernah dapat untuk mendapatkannya. Ya.